Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak, Madrasah Aliyah kelas 12 mengenai kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian, makna, dan ciri-ciri perilaku kompetisi dalam kebaikan. Dan saya di sini akan memaparkan mengenai balasan dan hikmah berlaku dalam kompetisi kebaikan. Baik, yang pertama yakni mengenai pengertian kompetisi dalam kebaikan atau dalam istilah Islam sering disebut fastabiqul khairat, yang mana secara etimologi berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Anjuran ini tertuju baik laki-laki maupun perempuan. Manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan baik kepada manusia maupun alam sekitarnya. Misalnya, menolong sesama, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan, mengikuti olimpiade mata pelajaran tertentu, dan lain sebagainya. Dalam Islam, istilah fastabiqul khairat merujuk pada firman Allah, salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, yang kedua yaitu mengenai makna kompetisi dalam kebaikan. Al-Quran menggugah agar umat Islam tidak menjadi umat yang santai, melainkan menjadi umat pionir atau pelopor dalam kebaikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memiliki niat yang ikhlas. Yang kedua, cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat baik. Yang ketiga, merasa beruntung bila melakukan suatu kebaikan. Yang keempat, merasa rugi bila meninggalkan suatu kebaikan. Yang kelima, meneladani generasi yang baik. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai balasan pelaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti selalu dalam lindungannya. Yang kedua yaitu menambah kenikmatan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga memperoleh rahmat Allah. Yang keempat memperoleh pahala. Dan yang kelima dimasukkan ke dalam surga. Yang terakhir yaitu mengenai hikmah perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu menjadi pribadi yang kerja keras. Yang kedua menjadi pribadi yang rajin, yang tekun, dan disukai banyak orang. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta pada ajaran Islam. Dan yang keempat memperoleh ridho Allah dan pahala yang banyak. Jadi, kesimpulan dari materi kompetisi dalam kebaikan yaitu Al-Quran mengungkapkan agar umat Islam tidak menjadi umat yang santai. Umat Islam harus menjadi umat pionir atau pelopor dalam segala kebaikan. Dengan demikian, melakukan dan menyebarkan suatu kebaikan adalah tugas pokok bagi setiap insan. Maka dari itu, berlomba-lombalah dalam suatu kebaikan. Sekian pemaparan materi dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.